Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video praktik pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi dan tanya jawab. Assalamualaikum siswa hebat, selamat bergabung kembali dalam pembelajaran matematika wajib. Nah, kali ini kita akan mulai pembelajaran daring kita. Terlebih dahulu, alangkah baiknya semoga pembelajaran kita ini diberkahi oleh Allah. Kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabarnya Nanda semua? Apakah Nanda semua dalam keadaan baik? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah, kita selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Ingat, di masa pandemi ini kamu harus jaga kesehatan tubuh, jangan lupa cuci tangan, harus selalu rajin cuci tangan, kemudian pakai masker jika bepergian, dan selalu menjalani pola hidup sehat. Ibu cek dulu ya kehadiran Ananda semuanya, silakan ditulis dengan format seperti kita mengambil absen biasa dengan nama, kemudian kamu tuliskan nomor absennya. Siswa hebat, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana memodelkan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelumnya coba ingat kembali materi kita pada pertemuan sebelumnya. Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, benar sekali siswa hebat. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah menentukan seperti apa model dari sistem persamaan linear 3 variabel itu, bentuk umumnya seperti apa. Nah, bagaimana? Siapa yang bisa menyebutkan bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel? Iya, benar sekali siswa hebat. Bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel itu dia terdiri atas 3 persamaan, kemudian juga dia terdiri atas 3 variabel. Nah, siswa hebat, sekarang ayo kita semuanya login di kelas Google Classroom semuanya. Ayo sekarang kita join ya. Siswa hebat, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana memodelkan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk matematikanya. Nah, dari permasalahan SPLTP nanti kita akan memodelkannya ke dalam bentuk model matematika. Ibu harapkan setelah Ananda mempelajari materi hari ini, Ananda mampu untuk memodelkan permasalahan ke dalam model matematika. Nah, siswa hebat, sekarang Ananda sudah berkelompok. Sekarang ayo Ananda download LKPD yang ada di dalam Google Classroom. Nah, nanti setelah di-download, coba perhatikan permasalahan pertama yang ada di dalam LKPD tersebut. Nah, siswa hebat, setelah Ananda mendownload LKPD yang ada di dalam Google Classroom, kemudian perhatikan permasalahannya, diskusikan dengan teman sekelompok Ananda. Nah, kemudian jika Ananda ragu atau ada yang kurang jelas dari pertanyaan tersebut, silahkan Ananda tuliskan di laman Google Classroom ataupun melalui WA Group apa kendalanya. Nah, coba Ananda hebat, dari permasalahan yang ditampilkan di LKPD, coba Ananda lihat lagi permasalahannya. Nah, di permasalahan tersebut, apa yang diketahui di situ? Kemudian, apa lagi informasi yang bisa Ananda peroleh dari permasalahan tersebut? Nah, bagaimana hasil diskusinya peserta didik? Apakah Ananda sudah mendapatkan informasi dalam permasalahan tersebut? Nah, sekarang supaya kita bisa memodelkan ke dalam bentuk model matematika dari permasalahan tersebut, sekarang coba Ananda diskusikan. Nah, bagaimana caranya supaya permasalahan dalam bentuk konseptual tadi bisa kita bawa dia ke dalam model matematika. Nah, coba diskusikan apa yang harus kita lakukan supaya dia bisa kita transfer permasalahannya ke bentuk model matematika. Nah, bagaimana hasil diskusinya peserta didik? Apakah Ananda sudah mendapatkan informasi dalam permasalahan tersebut? Nah, sekarang supaya kita bisa memodelkan ke dalam bentuk model matematika dari permasalahan tersebut, sekarang coba Ananda diskusikan. Nah, bagaimana caranya supaya permasalahan dalam bentuk konseptual tadi bisa kita bawa dia ke dalam model matematika. Siswa hebat,
setelah Ananda berdiskusi dengan anggota kelompok Ananda, Ibu juga sudah lihat tadi di laman Google Classroom-nya sudah ada beberapa kelompok yang menampilkan hasil diskusinya di laman Google Classroom. Nah, setelah Ibu lihat, ada beberapa kelompok yang jawabannya masih kurang tepat. Nah, kemudian juga ada beberapa kelompok yang sudah menyajikan model matematikanya ke bentuk model matematika yang sudah benar. Nah, jadi untuk selanjutnya Ibu mau minta kepada salah satu perwakilan dari kelompok yang jawabannya yang benar tadi untuk mempresentasikan hasil diskusinya supaya kita bisa melihat atau kelompok yang lain bisa melihat di mana kelompok itu tadi melakukan kesalahan atau terjadi kesalahan di mananya. Nah, silakan Ibu minta kepada kelompok 1, silakan perwakilannya boleh ketua kelompok ataupun kepada anggota yang lainnya untuk mempresentasikan hasil diskusinya melewati video, lalu nanti videonya itu dikirimkan ke WA kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diko Yudi dari SMA 1 Bahasa Penetapan. Saya berasal dari kelas 10 IPA 6. Nah, bagaimana Ananda hebat dari penampilan atau presentasi kelompok 1 yang diwakili oleh Diki tadi? Bagaimana tanggapan dari kelompok yang lain? Apakah sudah benar jawabannya? Apakah mungkin ada yang lainnya yang harus diperbaiki? Silakan. Nah, bagaimana anggota kelompok yang lain? Sudah betul ya yang dibikin sama oleh kelompok Diki tadi? Nah, sudah benar, sudah bagus yang diselesaikan oleh Diki. Jadi, untuk semuanya supaya Ananda bisa memahami bagaimana memodelkan permasalahan matematika, permasalahan dalam SPLTV, bagaimana memodelkannya, silakan Ananda download, ada bahan ajar yang di laman Google Classroom itu, kemudian juga ada video pembelajarannya untuk pengetahuan kamu bagaimana konsep memodelkan sistem persamaan linear 3 variabel ini. Ayo sekarang kita kasih A+ buat Diki dan teman-teman yang lainnya karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan benar dan tepat. Jadi Ibu kasih nilainya A+. Nah, baik siswa hebat. Jadi setelah tadi kamu mengamati permasalahan, kemudian kamu berdiskusi dengan anggota kelompok kamu bagaimana memodelkannya ke dalam model matematika. Nah, sekarang ayo siapa yang bisa menyimpulkan bagaimana langkah-langkah dalam memodelkan permasalahan konseptual pada SPLTV itu ke dalam model matematika. Ayo, siapa yang bisa? Iya, tepat sekali. Terima kasih Ananda. Sudah benar sekali apa yang Ananda bilang tadi. Untuk memodelkan permasalahan ke dalam model matematika, kita ada 3 langkah yang harus kita lalui. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi permasalahan yang ada. Nah, caranya kita lihat apa yang diketahui daripada soal, apa informasi yang bisa kita peroleh. Langkah yang kedua, kita harus memisalkan informasi yang kita dapatkan itu ke dalam variabel. Misalnya seperti permasalahan pada LKPD tadi. Misalnya kita misalkan pupuknya ke dalam variabel X, atau kita misalkan ke dalam variabel boleh abjad dari A sampai Z yang lainnya. Nah, baru langkah yang ketiga, kita tuliskan bagaimana kita memodelkan ke dalam bentuk matematikanya dari permasalahan tersebut. Misalnya seperti A tambah B tambah C ataupun 2X tambah Y dan seterusnya itu. Nah, jadi ada 3 langkah dalam memodelkan sistem persamaan linear 3 variabel dalam bentuk konseptual ke dalam model matematikanya. Nah, baik sahabat, berarti hari ini kamu telah selesai mempelajari bagaimana memodelkan. Untuk selanjutnya silahkan bukan berkelompok lagi ya, secara individu, secara pribadi, silahkan kerjakan kuis yang ada di laman Google Classroom. Nah, di situ kuisnya sudah Ibu batasi waktunya, silahkan dikerjakan seefisien mungkin supaya mendapatkan nilai yang bagus. Setelah Anda nanti mengerjakan kuis, Anda bisa langsung lihat berapa poin yang Anda peroleh di dalam laman Google Classroom nanti. Silahkan dikerjakan. Nah, dari pembelajaran hari ini, siapa yang mau perwakilannya untuk merefleksi pembelajaran kita hari ini? Apa pengalaman Ananda pada pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang mau merefleksikan? Silakan. Terima kasih Ananda untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya masih dalam materi sistem persamaan linear 3 variabel, tetapi kita akan menentukan penyelesaian dari masalah konseptual atau masalah dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara menentukan penyelesaiannya. Nah, jadi terima kasih untuk hari ini dan Ibu ingatkan kembali tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu menggunakan masker jika bepergian, harus selalu rajin cuci tangan dan jaga imun tubuh agar kita dihindari atau terhindar dari wabah virus corona ini. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.